Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Pratama, mahasiswi semester 8 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Nah, di sini saya mempunyai tugas tentang proposal skripsi dari mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang berjudul tentang pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Solusi Idea Informatika Tangerang Selatan. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan tentang latar belakang penelitian. Di situ dijelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama sebagai salah satu kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, pencapaian tujuan perusahaan akan terlaksana apabila SDM mampu bekerja sama secara efektif dan efisien. Untuk itu, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal yang berpengaruh terhadap kinerja karyawannya, bahwa kita lihat keberhasilan dari berbagai aktivitas atau kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya bukan hanya tergantung pada teknologi dan sarana-prasarana yang tersedia, tetapi melainkan dari aspek sumber daya manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya dijelaskan tentang profil perusahaan PT Solusi Idea Informatika. Nah, merupakan perusahaan yang berbasis layanan di bidang teknologi informasi, khususnya penyedia jasa IT konsultan dan sistem integrasi, berupa solusi, software, dan hardware, jaringan dan data center, hingga penyedia perangkat-perangkat teknologi komputerisasi serta perawatannya. Nah, selain itu juga perusahaan ini memiliki karyawan yang berpengalaman di bidangnya dan telah menyelesaikan berbagai kontrak dengan baik di seluruh Indonesia. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian terdahulu, kita langsung ke observasi. Berdasarkan hasil observasi awal nih yang dilakukan oleh peneliti pada PT Solusi Idea Informatika Tangerang Selatan, ditemukan beberapa masalah, yaitu perlunya karyawan menerapkan budaya organisasi yang menjadi pedoman perusahaan untuk dijalankan oleh setiap karyawan. Karena banyak karyawan yang masih belum menerapkan budaya organisasi, terutama karyawan baru. Sehingga pemanfaatan waktu, disiplin, dan hasil kinerja dalam melaksanakan tugasnya belum optimal gitu. Karena dengan adanya budaya organisasi akan memudahkan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan dan membantu karyawan untuk mengetahui tindakan apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, sementara itu, faktor lain yang menjadi pemicu kinerja karyawan adalah kurangnya komunikasi. Hal ini terjadi karena adanya miscommunication antar karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan atasan, dan sulit untuk mendapatkan informasi yang tepat dari karyawan lainnya. Hal ini dapat terlihat ketika karyawan lain menanyakan tentang letak, spesifikasi, dan harga produk yang hendak dibeli. Nah, dengan begitu, dengan budaya organisasi dan komunikasi yang terjaga dengan baik di perusahaan, tentu akan memaksimalkan performa kinerja karyawan. Selanjutnya, demikian juga dengan kinerja karyawan pada PT Solusi Idea Informatika ini sangat diharapkan untuk mewujudkan pencapaian hasil. Karena menurut Anwar Prabu Mangkunagara, dijelaskan di sini kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Nah, kinerja karyawan sangat penting dan dalam keberhasilan perusahaan sebagai penentu kelangsungan hidup perusahaan. Karena semakin cepat dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut akan menaik produktivitas perusahaannya tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini dan mengambil judul pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Solusi Idea Informatika Tangerang Selatan. Nah, di situ selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, bahwa di situ dijelaskan seberapa besar sih pengaruhnya, pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Solusi Idea Informatika Tangerang Selatan. Begitupun dengan tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan latar belakang dan rumusan masalah, bahwa peneliti mengambil tujuannya itu untuk apa sih? Untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh budaya organisasi dan komunikasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Solusi Idea Informatika Tangerang Selatan. Nah, selanjutnya di situ ada manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini terdiri dari dua manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di manfaat teoritis ini terdiri dari bagi penulis dan bagi akademisi. Selanjutnya bagi perusahaan. Di manfaat praktis ini ada bagi perusahaan ya manfaatnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori. Di landasan teori ini menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli. Misalnya pengertian manajemen, sumber daya manusia, budaya organisasi, komunikasi, dan juga kinerja.
Selanjutnya di situ ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini tujuannya yaitu sebagai pembanding hasil penelitian kita dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, di situ ada tabel penelitian terdahulu. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan bahwa variabel X1 budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Begitupun dengan variabel X2 yaitu komunikasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan secara simultan atau secara bersama-sama budaya organisasi dan komunikasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Berikut penjelasannya dijelaskan di pengembangan hipotesis yang mana terdiri HO1 dan HA1, HO1 dan HO2. Begitupun dengan HO3 dan HA3. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 di metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini terdiri dari jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu dengan mendeskripsikan keadaan responden serta deskripsi variabel penelitian dalam tabel frekuensi dan presentasi dari hasil penyebaran angket dengan melalui prosedur analisis data penelitian ke lapangan seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Situ juga ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya ini berlangsung di PT Solusi Idea Informatika Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Benda Timur, nomor 11, Blok F5, 03, Pemulang 2, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai 15 Maret 2021, hingga data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian terpenuhi. Selanjutnya ada operasional variabel penelitian. Di situ dijelaskan menurut Sugiono, variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya terdiri dari budaya organisasi dan komunikasi, menyesuaikan dengan variabel yang saya ambil, dan variabel terikatnya dependen, yaitu kinerja karyawan. Nah, di situ ada populasi dan sampel. Populasi menurut Pak Sugiono mengembangkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian tarik kesimpulannya. Nah, dari penelitian yang saya ambil ini, populasi di PT Tangerang Selatan ini berjumlah 38 orang. Kemudian sampelnya menurut Pak Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, teknik pengambilan sampel ini saya menggunakan teknik sampel jenuh, yang artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang terdiri dari 38 orang. Nah, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di teknik analisis data ini, menurut Pak Sugiono, merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Di sini, di teknik analisis data ini terdiri dari skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Di situ ada tabelnya yang terdiri dari skornya itu dari 5 sampai 1. Kemudian teknik pengumpul data. Di teknik pengumpul data ini menurut Pak Sugiono bisa dilihat dari segi cara atau pengumpul data. Maka teknik pengumpul data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Jadi untuk teknik pengumpul data ini yaitu terdiri dari interview, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya ada uji statistik. Di uji statistik ini terdiri dari uji validitas, berikut dengan rumus-rumusnya: uji reliabilitas, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, ada rumusnya juga, analisis coefficient korelasi produk momen, ada rumus dan juga ada tabel untuk penjelasannya di situ. Serta ada uji T, uji F, dan coefficient determinasi. Nah, itu saja mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.